you doing, Holly? How's it going? Howard? Good Pesach out. All right, Larry, you're a Jew again. Welcome back. I made a crazy risk, a gamble. And it's about to pay off. Oke, terima kasih teman-teman yang memiliki attitude baik dan berbudi luhur dan saat ini sedang terkena sindrom kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini kita nonton film Uncut Games yang diperankan oleh Adam Sandler. Kita semua tahu film yang diperankan oleh Adam Sandler ini nggak ada yang gagal. Apalagi film Click yang kalau kita udah nonton langsung nangis sambil melukin keluarga kita. Film Adam Sandler ini selalu relate dengan kehidupan sehari-hari. Filmnya ringan, tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Oke, langsung saja Uncut Games. Ini bercerita tentang 1. Perdagangan permata, 2. Hutang piutang, 3. Kejar-kejaran karena utang, 4. Judi, 5. Selingkuh. Lagu lama kaset kusut. Ya, film ini semuanya tentang apa yang dilakukan oleh Howard. Kehidupan kacau seorang pria dewasa yang melakukan segalanya, tidak ada yang baik. Awal film berlatar di pertambangan Ethiopia tahun 2010. Ada seorang pekerja tambang yang terluka pada kakinya, sampai itu tulang keluar. Dia dibantu teman-temannya sambil menolong pekerja tambang yang terluka. Mereka juga protes kepada manajemen pertambangan di situ. Mungkin hanya menambang batu permata harus mengorbankan nyawa, bahkan kaki pun hilang. Di situ memang permata tidak ada harganya, tetapi di Eropa harga batu permata tentunya fantastis. Setelah itu di pertambangan yang sama beberapa pekerja menemukan batu permata besar yang karena begitu besar sehingga dinamai Uncut Games atau permata yang belum terpotong. Permata yang sangat indah dan dalamnya berwarna wow. Sekarang di toko permatanya si Howard yang lagi ditagih sama pinjol. Ini Howard hartanya banyak karena sampai punya toko permata, tapi hutangnya jauh lebih banyak dan banyak yang nagih. Jadi ya percuma duit lu banyak kalau utang lu lebih banyak dari harta lu. Mungkin kayak gitu ibaratnya. Itulah kehidupan Howard sampai-sampai dia ditampar sama trio penagih hutang di tokonya sendiri dan di depan anak buahnya. Ampun. Udah selesai dipretelin sama debt collector, Howard mampir ke apartemennya. Nah, di sini apartemennya diisi oleh sang selingkuhan yang bernama Julia. Julia ini juga bekerja sebagai karyawannya di toko permata milik Howard. Habis ngomel-ngomel karena pusing, langsung mengadakan rapat internal dengan selingkuhannya. Oke. Habis ketemu si Julia, itu si Howard datang ke bandar judi buat masang taruhan basket. Karena Howard suka basket dan selalu menjadikannya taruhan. Lagu lama kaset kusut seorang laki-laki. Lalu Howard setelah masang taruhan kembali ke tokonya. Karena ada tamu istimewa, yaitu pemain basket terkenal KJ atau Kevin Garnett yang ingin membeli permata di toko Howard. Nah, saat si KJ atau Kevin Garnett lagi milik barang, tak disangka tak diduga permata dari Ethiopia yang di awal film tadi datang ke toko Howard. Nah, permata yang di awal tadi sudah dipesan sama Howard, sudah dibayarin sama Howard. Uniknya, kedatangan permata ini seperti ilegal karena dibungkus ikan mentah dan dimasukkan ke dalam ikan tersebut. Lalu Howard menunjukkan kepada Gigi permata tersebut. Gigi langsung terpukau sekali dengan keindahan batu permata itu dan ingin memiliki dan membelinya. Tapi Howard jelas gak ngasih dan bilang nanti aja bang, ikut helang ya, karena ini harganya mahal dan fantastis. Lalu Howard meminjamkannya kepada Gigi atau Kevin Garnett tadi beberapa hari untuk permata ini. Lu pinjam aja bang, tapi jangan lu bayarin, ntar aja. Dibawalah batu permata besar oleh KG dan teman-temannya dengan janji seminggu dibalikin. Oke. KG ngomong kalau batu ini pas gua pegang itu nyetrum ke badan gua. Kayak ada koneksinya gitu, nyambung lah intinya. KG ngerayu terus lah, udah gua bayarin, tetap Howard gak mau, harus ikut lelang katanya. Karena harganya fantastis. Batu permata dibawa untuk dipinjam KG.
atau Kevin Garnett mau dicobain dulu katanya bawa hoki apa enggak, karena pada malam harinya Kevin Garnett ini ada pertandingan. Ya, Howard jalan lagi nih mau pasang taruhan basket, karena dia memang doyan judi basket dan mau pasang KJ yang Kevin Garnett tadi. Dia yakin dia pasti menang nih si KJ kalau gua pasang, karena KJ udah dapat batu permata darinya katanya. Lalu kemanapun pergerakan si Howard ini selalu diikuti sama trio penagih utang yang meresahkan masyarakat dan ketentraman umum. Trio penagih utang pinjol yang bernama Ipul, Wandi, dan Manhuri selalu mengikuti pergerakan Howard kemana aja. Sebenarnya ini si Howard punya uang buat bayar utangnya, tapi bukannya dibayarin, duitnya malah diputer buat judi basket. Aduh. Howard yakin menang, jadi dia bisa dapat untung 2 kali lipat. Jadi dia dapat duit dan bisa bayar utang. Si Howard ini terus bikin kesel trio penagih utang Ipul, Wandi, dan Manhuri. Dikasihnya uang $40.000 ke bandar judi pegang Kevin Garnett dan klub basketnya Boston Celtics. Hal ini bikin trio penagih utang tadi tambah murka sama Howard. Scene berganti di rumah Howard dengan istri dan anak-anaknya. Howard diomelin sama istrinya. Lu bukan nemenin anak malah nonton bola. Salah. Lu bukan nemenin anak malah nonton basket. Jadi bapak gak punya adab lu. Punya pikiran gak jadi bapak kayak gitu. Temenin anak lu, bukan malah kelakuan kayak gitu. Ini Howard apa gue yang diomelin bini? Kayaknya gue salah. Akhirnya Howard nemenin anaknya, tapi tetap sambil nonton basket. Dan senang sekali Howard taruhannya menang. KJ menang dan Boston Celtics pun menang. Howard dengan senang hati riang gembira sampai ke apartemennya dan menunggu Julia untuk memberikan surprise prank dan mengadakan rapat internal. Rumahnya bagus, apartemennya gede. Ini sebenarnya Howard orang kaya tapi utangnya banyak. Ya mungkin itu laki-laki kalau udah kena judi sama cewek. Kaset kusut lagu lama. Lagi ngurusin bisnisnya, Howard didatengin lagi 2 Albert Einstein. Lagi-lagi nagih utang ke Howard. Gak tahu lagi ini utang apa, saking banyaknya. Saya sendiri sampai pusing. Lalu Howard janjian ketemu sama Jumadi, temennya KJ yang tadi nganterin KJ ke tempat permata milik Howard. Howard nanya kemana permata gua, kok belum dibalikin, katanya cuma minjem seminggu. Tapi kagak dibalikin. Jumadi malah bulet dan bilang permatanya nggak sama dia, tapi masih sama KJ. Howard ngambek dan minta permata itu ada. Sekarang akhirnya mereka berangkat ke tempat KJ latihan mau ngambil permatanya, karena permatanya besok akan didaftarkan untuk lelang batu permata. Makanya diuber-uber sama Howard. Hanya dibarengin, Howard malah ditinggal sama si Jumadi. Oke, sekindah ke Howard yang hadir di acara pertunjukan anaknya bersama istri dan anaknya, sambil sibuk ngurusin permatanya yang belum pulang-pulang, padahal udah mau dilelang. Lagi bersantai bersama keluarga, si Howard masih diikutin sama trio penagih utang ini, Ipul, Wandi, dan Manhuri. Akhirnya Howard ketangkep, digebugin sampai ditelanjangin sama si trio penagih utang. Ini terungkap kalau uang Howard yang tadi diserahin ke bandar buat taruhan ternyata diambil sama mereka dan gak jadi dibikin taruhan. Duitnya diambil buat bayar utang. Sayang banget, padahal sebenarnya si Howard itu menang besar di taruhan itu. Habis ditelanjangin, dipretelin, barang-barangnya dibawa muter-muter. Howard ditaruh di bagasi mobilnya sendiri. Untungnya Howard bisa nelpon bininya dan selamat. Howard mencoba berbaikan sama istrinya, tetapi istrinya udah muak lihat muka dia. Kebanyakan masalahnya daripada faedahnya. Anaknya pun sama, udah mual-mual lihat bapaknya sendiri. Howard datang ke bar lalu nemuin si Jumadi buat nanyain permatanya. Kali ada aja Kige juga di situ. Ternyata malah ada Julia lagi nonton konser musiknya si Jidan. Bukannya dapat permata, Howard malah ribut
karena di sana menemukan si Julia selingkuhannya lagi enak-enak sama si Jidan penyanyi di kamar mandi. Lalu ribut besarlah mereka berdua itu. Howard marah banget dan memutuskan kisah cintanya dengan Julia sang selingkuhan. Scene berpindah ke tokonya Howard. Betapa senangnya Howard karena tak disangka dan tak diduga dia melihat KJ melalui CCTV sama Jumadi yang dia cari-cari karena nggak balikin batu permata. Dateng langsung balikin permata itu ke tokonya Howard. KG masih mencoba nawar batu itu, tapi kata Howard ikut lelang aja minggu depan, gak usah ribet nawar-nawar karena ini barang mahal. Julia mencoba menjelaskan ke Howard kalau dia itu gak selingkuh sama penyanyi Jidan Tonggos. Dia cuma mau bisnis jualan permata ke Jidan dan gak mau diapa-apain. Howard yang lagi ribet gak peduli dengan Julia, nyuruh Julia ninggalin apartemennya karena gak mau lagi sama dia. Lalu Howard nganterin batu permata ke tempat lelangnya. Scene berpindah lagi ke acara keluarga Howard. Dia datang sama semua keluarganya. Lah di sini terungkap kalau Manhuri, pemimpin trio penagih utang ke Howard itu ternyata masih saudaranya Howard. Mereka satu meja makan bersama dan berdoa bersama-sama. Sambil acara keluarga, Howard bersama keluarganya nonton pertandingan basket. Howard seneng karena KG lemah. Batu udah dikembaliin ke Howard, permainan KG jadi lemah dan timnya kalah. Di momen kumpul keluarga itu, Howard sudah putus dari Julia, lalu kembali mencoba ke istrinya. Namun ternyata cintanya kepada istrinya ditolak mentah-mentah. Gua udah gak mau sama lu, ngelihat muka lu aja gua enek, kasihan si Howard. Howard pulang sama istri dan anaknya. Lalu dengan segala alasan dia mau mampir ke apartemennya. Ternyata masih kangen sama Julia. Sesampainya di apartemennya sudah rapih, bersih, dan Julia sudah pergi. Gak ada di apartemen Howard. Hari lelang pun tiba. Kagetnya si Howard lihat open bid dari batu permatanya cuma $155.000. Nggak semahal yang dia gadang-gadangkan. Howard yang memprediksi kalau batu permata itu bernilai jutaan dolar, ternyata nggak segitu harga permatanya. Panik, kacau, kusut, rungkatlah si Howard. Akhirnya saudara Howard datang ke tempat pelelangan. Howard minta temennya ini ikut bid, tolonglah ikut bid lelang supaya harganya bisa tinggi. Ini pasti ada lawannya. Kalau ada yang ngebid, nah nanti kalau lu yang menang lelang, ya gue bayar duitnya, gue balikin lagi ke lu. Karena ini barang kan barang gue yang dilelang. Oke, waktu lelang pun tiba. Dan yang ikut lelang cuman KG dan saudaranya Howard yang tadi disetting sama dia. KG jelas nafsu banget sama batu ini karena kalau udah pegang batu ini pertandingannya selalu menang dan bawa hoki. Bid pun terakhir di angka $190.000. KG nggak mau nawar lagi, kalah dia, dan saudaranya Howard ini yang dapat batu pertamanya. Lelang pun sia-sia. Habis ngambil batu permata dari temennya, pemenang lelang, Howard dah ditungguin sama penagih utang trio tadi. Ternyata lelangnya zonk dan gak dapet apa-apa. KJ pun ditonjok mukanya sama Bang Ipul. Berdarah hidungnya, aduh. Inilah teman-teman cerita titik terendah seorang pria dalam hidupnya. Hancur-hancuran sambil muka gak karu-karuan, Howard balik ke kantornya. Toko permata. Di sana ada Julia, kembali bekerja di tokonya si Howard. Howard nyuruh semua karyawannya pulang. Tutup toko, kepala saya lagi puyeng gitu katanya. Howard menatapi batu permatanya yang ternyata harganya murah. Howard nangis sedih lalu curhat dengan Julia. Lelangnya berantakan katanya.
Gak cuman lelangnya, mukanya juga berantakan, duitnya berantakan, semuanya berantakan. Julia mencoba menghibur. Si KG nelpon. Akhirnya dia mau batu permata itu. KG tahu kalau lawan yang digunakan buat ngebit itu settingan Howard. Mendingan sini batunya gue bayarin $175.000 cash. KG datang ke toko permata Howard buat bayarin permata itu. Karena malamnya dia ada pertandingan dan butuh banget sama batu itu supaya bisa menang. Transaksilah mereka. KG membawa uang cash ke toko Howard untuk menebus permata tersebut. Lagi transaksi, muncul lagi trio penagih utang, si Ipul, Wandi, dan Manduri. Habis transaksi, Howard ngomong ke KG, dengerin gua Bambang, gua mau masang buatin lu ntar malam. Batu permata udah gua kasih, lu harusnya menang dan hoki lagi. Ini duit yang harusnya gue bayar utang, bakal gue puterin buat judi masang lu sama tim lu. Awas lu sampai kalah, gue selepet. Kakek bengong dan ngomong, harusnya duit ini buat bayar utang, kenapa malah diputer lagi buat judi? Sableng emang ini orang. Howard ngasih duitnya lewat jendela ke Julia. Pasangin judi, ini ada catatannya, jangan sampai salah. Semuanya ada uang di sini, pasangin buat judi, pasang KG sama pin Boltonnya. Kalau sampai menang, Monas kita beli anjay. Trio penagih utang datang ke Howard. Utang bukannya dibayar, malah diputer lagi buat judi. Trio penagih utang murka dan marah-marah. Hampir aja Howard dilempar dari atas apartemennya. Untung gak jadi. Trio penagih utang habis kesabarannya. Dia lari mau ngejar Julia karena dia tahu kalau uangnya dibawa Julia untuk masang ke kasino. Tapi malah dikunciin sama Howard di pintu kacanya yang rusak. Trio penagih utang ini nggak bisa kemana-mana, kekunci di situ. Julia sampai juga di depan kasir buat naruh taruhannya. Uang taruhan disetorin dan judi apa aja dibacain. Howard nonton pertandingan sama trio penagih utang yang lagi kejebak di tokonya. Uang $175 yang dipasang sama Julia untuk taruhan tadi, kalau menang bisa dapat $1,2 juta. Kaya mendadak si Howard, luar biasa. Pertandingan dimulai. Semua orang tegang dan menantikan pertandingan tersebut. Julia nonton basket di tempat kasinonya. Apesnya dia diuber sama trio penagih utang. Anak buahnya ada di... Akhirnya Julia minta bantuan ke aki-aki yang sering godain dia. Dan tara, pertandingan selesai, Howard memenangkan semua taruhan. Dia mendapatkan $1,2 juta. Howard menang dan sangat bahagia. Lalu dia membukakan pintu untuk trio penagih utang. Dan selesai sudah akhir perjalanan Howard yang panjang dan melelahkan. Dia mati di saat uangnya sedang banyak-banyaknya. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini, setia membuat hidup Anda aman. Kekayaan yang instan hanya akan membuat kesengsaraan. Hiduplah yang normal dan lakukan yang terbaik. Oke, terima kasih teman-teman, alur cerita film dari Uncut Games. Semoga teman-teman suka dan ceritanya jelas. Kalau ada kurang-kurang apapun, tolong informasikan di kolom komentar. Terima kasih.